Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fisika Nada channel yang membahas tentang mata pelajaran fisika untuk tingkat SMA baik kelas 10, 11, 12. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prediksi soal UTBK 2021. Itu soal-soal yang bermutu, soal-soal yang merupakan syarat untuk masuk perguruan tinggi. Nah, pada kali ini tes kemampuan akademik Saintek untuk fisika. Kita tahu bahwa fisika ini terbagi berbagai macam kelompok, diantaranya adalah mekanika, kemudian ada suhu dan kalor, ada fluida, ada gelombang, kemudian ada juga fisika modern, listrik, magnet, dan sebagainya. Untuk kali ini saya akan membahas 5 buah soal seri mekanika, yaitu pada gerak lurus. Oke, bagi pejuang fisika, pejuang UTBK yang baru menemukan channel ini, tidak ada salahnya untuk selalu subscribe, karena subscribe itu gratis. Kemudian share video ini, komen, like apabila dirasa bermanfaat bagi para teman-teman sekalian. Oke, langsung ke TKP. Ya, latihan soal yang pertama yaitu tentang gerak lurus. Tabel berikut ini merupakan tabel gerakan sebuah kereta dengan T menyatakan waktu dalam sekon dan V menyatakan kecepatan dalam meter per sekon. Nah, ini tabelnya gitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah perpindahan kereta selama 10 sekon. Selama 10 sekon ini perpindahannya berapa? Nah, tentu saja dari tabel ini bisa dengan mudah kita buat grafiknya. Nah, grafiknya antara V dan T ya, antara kecepatan dan waktu. Dari 0 sampai 4 sekon, ini kecepatannya dari 0 sampai 8. Jadi grafiknya semacam ini. Kemudian dari 4 sekon sampai 6 sekon, nah kecepatannya tetap 8 terus ini. Ya, kemudian dari 6 sampai 8 sampai 10 ini sampai min 4 kecepatannya. Berarti grafiknya semacam ini. Kemudian 9, 10 ini masih sama min 4. Nah, sehingga bisa kita analisa gerakan yang pertama adalah GLBB ini ya, karena kecepatannya berubah. Kemudian gerakan yang kedua adalah GLB, kecepatannya tetap. Kemudian gerakan yang ketiga adalah GLBB lagi diperlambat karena kecepatannya menuju 0. Kemudian pada detik ke-8 ini berubah arahnya menjadi kemudian kecepatannya menjadi min 4 sampai 10. Nah, untuk soal semacam ini gampang sekali cara penyelesaiannya. Kalau ditanyakan perpindahan ya tinggal dicari luas daerah yang ada di bawah grafik atau luas daerah yang diarsir nanti ya. Nah, kita lihat luas daerahnya di sini ada luas daerah pertama ini berada di atas grafik, di atas sumbu T maksudnya. Kemudian yang kedua adalah ini. Nah, kan yang ditanyakan sampai 10. Sehingga luasnya merupakan luas trapesium. Tentu saja kita harus mengingat luas trapesium itu ini setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sehingga kalau kita eksekusi, perpindahannya adalah L1 min L2. Nah, kenapa min? Karena ini berada di bawah grafik ya, gitu ya. Berada di bawah sumbu T. Nah, sehingga mudah saja L1 luas trapesium pertama, kemudian L2 luas trapesium kedua. Sama dengan luas trapesium pertama setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi. Setengah kali jumlah sisi sejajarnya adalah 8 sisi sejajar dan 2 ini ya. Ini 8, ini sisi sejajar. Ini 2, kemudian tingginya adalah 8. Sehingga setengah kali 8 tambah 2 kali 8. Dikurangi yang trapesium kedua, sisi sejajarnya adalah ini 2, kemudian ini 1, tingginya 4. Ini tinggi ke bawah 4, sehingga min setengah kali 2
tambah 1 kali 4. Nah, sehingga mudah saja ini bisa kita ketahui. Setengah kali 8 plus 2, 10. Kemudian kali 8, ini sama dengan 40, dikurangi setengah kali 2 plus 1, 3. Ini 3, setengahnya kali 4, 2, 2 kali dikali 3 sama dengan 6. Sehingga perpindahannya adalah 34 meter. Nah, jawaban yang betul adalah yang B. Gitu ya, gampang ya. Ya. Kemudian lanjut soal yang kedua. Nah, ini soal tentang gerak lurus juga, tapi gerak vertikal ke atas, gerak vertikal. Batu dengan berat V dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0. Sepanjang perjalanan geraknya, batu tersebut mengalami gaya gesek udara konstan sebesar F. Tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh batu adalah berapa? Nah, ini adalah permainan rumus, teman-teman. Jadi kita gambarkan dulu. Nah, batunya dilemparkan ke atas dengan kecepatan V0. Kemudian ada gaya beratnya V. Ini kalau rumus yang biasa didapatkan dari kelas 10 adalah seperti ini ya. Jadi mencapai tinggi maksimal, dan tinggi maksimalnya dirumuskan semacam ini. Nah, untuk soal ini ada modifikasi di gesekan udara diperhitungkan. Nah, biasanya ini adalah rumus yang tidak ada gesekan udara. Kalau gesekan udara diperhitungkan bagaimana? Nah, misalnya ini gesekan udaranya berlawanan arah dengan arah geraknya atau searah dengan V-nya. Nah, kita nyatakan gesekan udaranya sebagai F, maka perumusan dari H maksimumnya akan berubah sedikit. Berubah, yang G ini berubah menjadi A, teman-teman. Nah, A-nya bisa kita cari dengan hukum kedua Newton secara mudah saja, sigma F dibagi M. Nah, gayanya ada dua, gaya berat dan gaya gesek, sehingga sigma F-nya W ditambah F dibagi dengan M. Nah, kemudian W itu sama dengan MG. Maka kalau kita substitusi M sama dengan W per G, maka persamaan A akan menjadi ini W plus F dibagi W per G ini untuk mengganti dari M, sehingga G-nya bisa naik ke atas ya teman-teman. Kemudian W ditambah F dibagi W. Nah, sehingga bisa kemudian persamaan ini bisa dibuat dalam bentuk G dalam kurung W per W tambah F per W. Nah, sehingga A sama dengan G W per W tentu saja 1 ditambah F per W. Nah, A yang sebesar ini disubstitusikan ke persamaan ini, sehingga kita dapatkan H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G dalam kurung 1 ditambah F per W. Ya, jawaban yang betul adalah tentu saja yang E. Demikian teman-teman. Ya, selanjutnya soal nomor 3. Nah, jadi soal yang berada di gerak lurus ini kebanyakan soal tentang grafik ya teman-teman. Jadi pejuang UTBK sekalian harus bisa membaca grafik. Nah, sekarang yang soal selanjutnya adalah gerakan sebuah mobil digambarkan oleh grafik kecepatan waktu di bawah ini. Kecepatan dan waktu. Nah, grafiknya semacam ini. Kalau kita analisa grafiknya dari detik 0 sampai detik 20 ini gerak lurus beraturan. Kemudian dari 20 sampai ke 30 ini GLBB dipercepat. Kenapa di GLBB? Karena kecepatannya berubah secara beraturan. Nah, yang ditanyakan percepatan ketika mobil bergerak semakin cepat adalah, jadi kalau kita tidak tahu grafik, membaca grafik ini, tentu saja kita tidak bisa mengerjakan soal ini. Nah, percepatan tentu saja nanti berada pada grafik yang GLBB. Nah, kita bahas sekalian saja. Jadi gerak mobil dari 0 sampai 20 sekon ini adalah termasuk gerak GLB dengan kecepatan 10 meter per sekon, dan tentu saja percepatannya 0, tidak ada percepatan. Jadi pada bagian ini tidak ada percepatan. Nah, percepatan akan terjadi pada gerak mobil dari 20 sampai 30 sekon. Ini grafiknya naik. Ya, berarti dipercepat ya dari 10 sampai 30. Yang mula-mula 10 meter per sekon menjadi 30 meter per sekon.
Nah, percepatan dirumuskan sebagai delta V per delta T. Mana delta V-nya? Kita lihat. Nah, delta V-nya adalah ini, dari 10 sampai 30. Tentu saja 20 meter per sekon ya, gampang ya. Kemudian delta T-nya mana? Delta T-nya dari 20 sampai 30. Nah, 20 sampai 30 ini adalah 10 sekon. Sehingga secara mudah bisa kita masukkan bahwa delta V-nya sama dengan 20, kemudian delta T-nya 10, sehingga ketemu percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan mobil ketika bergerak semakin cepat adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, mesti tidak seperti yang dibayangkan, kelihatannya sulit, padahal gampang gitu ya. Iya. Dilanjut soal yang selanjutnya, masih tentang grafik ya teman-teman. Kita lihat ada gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Ini masih kecepatan, kemudian ini waktu. Jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke-8 yang ditanyakan sampai detik ke-8 ini berapa teman-teman? Nah, tentu saja kalau biasanya kita menggunakan rumus, maka akan rumit sekali ini mengerjakan soal ini. Sebab dari detik ke-0 sampai ke-4 ini ada GLBB diperlambat, kemudian GLB. Tapi dengan menggunakan metode grafik, soal ini menjadi sangat mudah sekali. Nah, sekarang kita lihat. Jadi, selalu saja bahwa jarak yang ditempuh atau perpindahan merupakan luas daerah di bawah grafik. Nah, grafiknya sampai 8 ini, maka luas daerah di bawah grafiknya seperti apa? Coba kita lihat. Nah, luas pertama misalnya ini adalah luas segitiga. Kemudian luas kedua adalah luas persegi panjang. Nah, sehingga luas daerah di bawah grafik ini luasan bangun ini. Nah, tentu saja bisa kita bagi menjadi segitiga dan persegi panjang. Sehingga S sama dengan luas 1 tambah luas 2. Nah, luas segitiga tentu saja gampang sekali. Setengah alas kali tinggi ya. Setengah kali alasnya 4, tingginya 5. Kemudian luas persegi panjangnya 8 kali 5. Panjang kali lebar, sehingga S-nya sama dengan ini 10 ya teman-teman. Setengah kali 4 kali 5 ditambah 8 kali 5 sama dengan 40, maka S-nya sama dengan 50 meter. Sehingga jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke-8 adalah 50 meter. Gampang lagi saya gitu. Ya, selanjutnya. Nah, ini kembali soal tentang gerak vertikal yang juga masih termasuk gerak lurus. Ada sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per sekon dari puncak gedung yang tingginya 80 meter. Nah, ini misalnya gini. Ini gedungnya, kemudian ini puncak gedungnya, kecepatan awalnya 30 meter per sekon, gedungnya tingginya 80 meter. Nah, gambaran sketsanya semacam ini. Jika percepatan gravitasi 10, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah, jadi maksud dari soal ini adalah, ini benda ini dilempar ke atas sampai mencapai tinggi maksimal di titik B, kemudian setelah itu turun lagi menjadi ke titik C. Sehingga kalau ditanyakan waktu keseluruhan sejak dilemparkan, ya mestinya T totalnya harus TAB ditambah TB ke C, gitu ya. Oke, kita cari satu persatu. Gerakan dari A ke B adalah gerak vertikal. Waktu untuk mencapai tinggi maksimal atau TAB dirumuskan dengan sederhana. V0 per G. Sehingga TAB-nya dengan mudah kita ketahui 30 per 10 sama dengan 3 sekon gitu ya. Kemudian untuk TBC-nya, TBC adalah akar dari 2H per G untuk gerakan dari B ke C. Nah, sedangkan ketinggian BC sendiri belum kita ketahui. Nah, ketinggian dari BC dirumuskan sebagai ini 80 meter ditambah nanti tinggi maksimal ketika pelemparan dari A ke B ini. Jadi HBC sama dengan 80 ditambah HAB. Nah, HAB-nya dengan mudah bisa kita cari dengan rumus tinggi maksimum ya teman-teman. V0 kuadrat per 2G. V0 kuadrat per 2G berarti V0-nya 30 dikuadratkan dibagi 2G, 2 kali 10, 20. Sehingga HAB-nya sama dengan 900 dibagi 20, 45. Kalau kita masukkan ke sini,
maka HBJ-nya menjadi 80 ditambah 45, HBJ-nya menjadi 125 meter. Oke, dengan mudah kita masukkan ke TBC. 2 kali 125 dibagi 10, maka TBC-nya 250 bagi 10 di akar. Berarti akar 25, TBC-nya sama dengan 5 sekon. Sehingga T total waktu keseluruhan sejak dilempar sampai ke dasar gedung bisa kita ketahui dengan gampang. 3 ditambah 5 ya sama dengan 8 sekon. Oke teman-teman, untuk kali ini itu saja 5 buah soal mekanika tentang gerak lurus. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Segala komen akan saya baca dan kalau sebisa mungkin akan saya tanggapi. Ya, itu saja untuk latihan soal UTBK TKA Saintek Fisika kali ini. Salam fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.